Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana serangga kecil dapat mengubah masa depan makanan? Di peternakan besar China, miliaran ulat bambu dibesarkan untuk menyediakan protein berkelanjutan, yang dulunya hanya makanan hewan peliharaan. Makhluk kecil ini sekarang memimpin revolusi makanan. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana ulat bambu tumbuh dan diproses menjadi produk yang berharga di China. Meskipun namanya ulat, sebenarnya bukan ulat melainkan larva kumbang Tenebrio molitor, yang berwarna hitam. Mereka mulai dari telur kecil, menetas menjadi ulat, dan pada akhirnya berubah menjadi kumbang dewasa. Makhluk yang mudah beradaptasi ini dapat tumbuh subur di hampir semua tempat, halaman belakang rumah, dan bahkan di luar angkasa. China bahkan telah mengirim ulat bambu ke stasiun luar angkasa, untuk dipelajari bagaimana mereka bertahan hidup dalam gravitasi nol. Yang membuat ulat bambu benar-benar istimewa adalah peran mereka sebagai pendaur ulang alami. Mereka dapat memakan sampah organik seperti daun, kardus, dan bahkan styrofoam yang memecahnya menjadi nutrisi yang menyuburkan tanah. Para peneliti sedang mengeksplorasi bagaimana ular bambu untuk membantu memecahkan masalah sampah plastik global, karena mereka dapat mencerna bahan yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai. Jadi apa yang membuat makhluk kecil ini begitu menakjubkan, sehingga semakin banyak orang mulai membudidayakannya? Di peternakan ulat bambu biasanya dipelihara dalam nampan, atau kotak yang diisi dengan substrat, seperti gandum, yang berfungsi sebagai alat tidur dan makanan. Kotak ini ditumpuk dalam rak besar, dan ditempatkan di lingkungan yang dingin dan gelap. Kegelapan itu penting karena ulat bambu secara alami aktif di malam hari, dan lebih menyukai kondisi cahaya redup, yang membantu mengurangi stres mereka, dan membuat mereka tetap aktif. Ulat bambu mudah diberi makan. Mereka biasanya memakan biji-bijian, tanaman, dan bahan yang membusuk, tetapi mereka juga dapat tumbuh subur dengan pola makan yang sederhana. Ini berarti mereka tidak membutuhkan banyak perawatan khusus. Ulat bambu membutuhkan lingkungan yang hangat dan kering, untuk berkembang biak secara efektif. Untuk membiakkan ulat bambu dan mendapatkan larva yang kita butuhkan, penting untuk menyediakan substrat seperti dedak gandum, atau gandum bagi mereka untuk bertelur setelah kawin. Kumbang betina yang mulai tumbuh gelap bertelur 70 hingga 100 butir, di tempat yang gelap dan lembab dengan banyak makanan. Telur-telur ini menetas menjadi larva ulat bambu berwarna putih krim. Larva tumbuh menjadi sekitar setengah inci hingga 1 inci panjang tergantung pada usia mereka. Petani biasanya memberi makan larva ulat bambu dengan menaburkan makanan ke dalam nampan mereka. Frekuensi pemberian makan tergantung pada jumlah larva, tetapi umumnya makanan ditambahkan setiap hari, atau setiap 2 hingga 3 hari, untuk memastikan larva selalu memiliki cukup nutrisi. Biasanya larva ulat bambu akan memakan semua makanan di nampan, tetapi seiring waktu jika tidak ada cukup makanan segar, atau jika tidak ada perubahan, beberapa larva mungkin meninggalkan sedikit sisa makanan. Oleh karena itu beternak memeriksa secara teratur, dan mengganti makanan untuk memastikan kualitas, dan kebersihan lingkungan peternakan. Setelah sekitar 2 hingga 3 bulan, peternakan larva ulat bambu dapat mencapai ukuran yang cukup untuk dipanen. Ulat bambu meskipun kecil sangat bermanfaat, dan merupakan tambahan yang bagus untuk setiap peternakan. Ulat bambu adalah sumber makanan yang sangat baik bagi banyak hewan, itulah sebabnya mereka sangat disukai oleh pemilik burung dan reptil. Ulat bambu biasanya diolah dengan 2 cara utama, pengeringan atau penggilingan. Setelah dipanen, mereka dikeringkan melalui metode seperti pengeringan udara, pengeringan beku, atau menggunakan dehidrator untuk mengawetkan nutrisinya, dan memperpanjang umur simpan. Setelah dikeringkan mereka dapat digiling menjadi bubuk, yang umumnya digunakan sebagai suplemen protein dalam makanan hewan peliharaan, atau cemilan. Ini adalah cara lain untuk mendistribusikan ulat bambu. Mereka dicampur dengan jenis makanan hewan peliharaan lain, dan kemudian dibentuk menjadi batangan. Ulat bambu mungkin kecil tetapi mereka sangat berguna dalam banyak hal.
Pernahkah Anda melihat hewan seperti ini? Badannya menyerupai buaya namun ini bukan buaya, ini adalah salamander. China adalah rumah bagi spesies salamander terbesar di dunia. Salamander raksasa Cina, termasuk hewan purba yang hampir tidak berubah selama jutaan tahun, karena nilainya yang tinggi dalam pengobatan tradisional, dan makanan lezat. Peternak telah mengembangkan teknik pengembangbiakan khusus, untuk membesarkan mereka dalam skala besar, tetapi tidak sesederhana memelihara ikan, atau ayam. Amfibi ini memiliki kebutuhan unik, membuat proses peternakan mereka menantang dan menarik. Tahukah Anda, bahwa salamander raksasa Cina dapat hidup hingga 100 tahun, dan mereka dapat tumbuh hingga lebih dari 5 kaki panjangnya? Salah satu perilaku salamander raksasa Cina yang paling menarik, adalah kemampuannya untuk berkomunikasi menggunakan suara. Meskipun menjadi predator yang diam, ia dapat membuat gonggongan, merengek, dan bahkan suara seperti tangisan untuk berinteraksi dengan yang lain. Hal ini membuatnya mendapat julukan bayi ikan di China. Dan inilah fakta menarik lainnya, salamander Cina hampir sepenuhnya buta, mereka bergantung pada indera peraba, dan penciuman mereka yang luar biasa, untuk menavigasi lingkungan mereka dan menemukan makanan. Bukankah itu menakjubkan? Salamander jantan mengambil peran pengasuhan sarang tempat betina bertelur, ia menjaga mereka selama 5 hingga 6 bulan, yang terinfeksi untuk melindungi. Salamander yang sehat tumbuh subur di air dingin yang bersih yang meniru habitat alami mereka, di gua-gua bawah tanah dan aliran air tawar. Peternak menciptakan lingkungan yang terkendali, dengan sirkulasi air yang konstan, oksigenasi, dan pengaturan suhu, untuk memastikan makhluk sensitif ini tetap sehat. Tanpa kualitas air yang baik, salamander dapat menjadi stres dan berhenti makan, menjadikan pengelolaan air salah satu aspek terpenting dari peternakan. Tangki-tangki ini dibangun dengan dasar miring yang halus, untuk mencegah cedera. Salamander dipisahkan menjadi beberapa bagian berbeda, berdasarkan usia mereka. Ukuran pembiakan salamander adalah salah satu tahap paling rumit dalam peternakan. Selama musim kawin, petani dengan hati-hati mengatur suhu, dan kondisi air, untuk merangsang perkawinan. Salamander betina bertelur di celah-celah tersembunyi, dan peternak mengumpulkan dan mengerami mereka dalam tangki khusus, untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Larva kecil menetas, dan menghabiskan minggu-minggu awal mereka, di bawah perawatan konstan sebelum dipindahkan ke kandang yang lebih besar. Tetapi apa yang dia makan? Makhluk-makhluk ini tidak seperti hewan ternak lainnya. Salamander adalah karnivora, dan membutuhkan makanan yang kaya protein. Peternak memberi mereka ikan kecil, cacing, dan protein yang diformulasikan secara khusus untuk mendukung pertumbuhan mereka. Alam liar amfibi ini tumbuh lambat, tetapi di peternakan dengan kondisi optimal, mereka dapat mencapai ukuran pasar jauh lebih cepat, terkadang hanya dalam beberapa tahun. Untuk menghindari pemberian makan berlebihan, dan kontaminasi air, petani memantau berapa banyak setiap salamander makan. Sisa makanan disingkirkan untuk menjaga kebersihan, dan mencegah pertumbuhan bakteri. Yang Anda lihat adalah jaringan kompleks kolam, dan terowongan yang dirancang khusus yang meniru habitat alami salamander. Di peternakan Cina, salamander raksasa dapat tumbuh hingga 1,8 meter panjangnya, dan berat lebih dari 30 kg, dengan lingkungan yang terkendali, air bersih, dan makanan yang tepat. Amfibi ini mencapai ukuran yang mengesankan, jauh melebihi rekan-rekan liar mereka. Begitu salamander mencapai ukuran pasar, mereka dipanen dan dijual di restoran, pasar rakyat, tempat pembuatan obat tradisional, atau program konservasi. Di Cina daging salamander, terutama dari salamander raksasa adalah termasuk makanan lezat yang langka, dan mahal, dan salamander juga dihargai dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad, diyakini dapat meningkatkan kesehatan, meningkatkan kekebalan. Orang kaya sering menikmatinya di jamuan khusus, sebagai simbol status. Daging biasanya dimasak dalam sup atau rebusan,
Untuk membuatnya empuk dan beraroma, beberapa daerah juga merebusnya dengan bumbu dan rempah-rempah. Bagi kalian yang pernah mencicipi daging hewan yang satu ini, silakan beritahu kami pada kolom komentar seperti apa rasanya.